Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pertama kami ucapkan kepada Surya Marta Cendekia ya yang sudah memfasilitasi untuk program kita malam hari ini. Actually ini adalah pembelajaran untuk program Magister ya Pendidikan Agama Islam. Tetapi kemudian kita akan coba sedikit ya tambahkan terutama satu kita sebut dengan ya hard skill ya. Satu kemampuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa, termasuk juga dosen ya. Apalagi nanti di sini ada Pak Ustadz Musli, ada Pak Jumadin, ada Pak Laode, ada yang lainnya, ada Pak Udini juga, ada Pak Heri yang akan menjadi dosen ya. Jadi insya Allah berarti sebagai mahasiswa harus menguasai juga, kemudian dosen juga wajib untuk menguasai apa yang disebut dengan reference manager atau ya kita sebut dengan aplikasi untuk pengelolaan daftar pustaka, sitasi dan juga daftar pustaka ya. Di generasi ya 90 80 gitu ya, apalagi sampai 70 itu kalau kita membuat daftar pustaka ataupun sitasi kutipan itu biasanya ada dua. Yang pertama menggunakan footnote ya. Yang footnote ini biasanya lebih mudah karena tinggal insert ataupun di reference kemudian insert dari footnote itu akan lebih mudah ya. Tetapi kemudian akan agak sulit ketika tren sekarang bukan lagi menggunakan footnote tetapi menggunakan body note dan juga nanti ada head note gitu ya. Nah, untuk body note biasanya kita tulis secara manual. Ya, misalnya ada tulisan Abdurrahman Misno gitu ya, maka ditulis Misno 2023 gitu ya. Nah, ini sangat manual sekali gitu ya. Padahal yang dengan adanya tadi reference manager kita bisa menjadikan ya pembuatan untuk sitasi menggunakan body note itu akan lebih mudah, yaitu akan lebih menyenangkan. Ya, mungkin ada satu hal yang cukup menarik, kenapa sih ya di perguruan tinggi ini ataupun di karya ilmiah itu harus menggunakan kutipan. Ya, saya merujuk kepada perkataan dari Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau mengatakan mim barokatil ilmi idhofatul qaul ila qailiha. Ya, salah satu dari keberkahan ilmu itu adalah menisbatkan atau menyandarkan ilmu kepada orang yang pertama kali ya menyampaikannya. Artinya kalau pertama kali yang menyampaikan di sini ada Ustadz Muslihudin misalnya, maka tulis Muslihudin 2023 gitu ya. Mungkin ada Pak Heri atau mungkin Pak Jumadin atau Pak Udini, maka kita harus merujuk kepada orang yang pertama kali menyampaikan. Nah, termasuk juga sebenarnya dalam mimbarokatil ilmi, salah satu dari keberkahan ilmu itu adalah sekarang dengan adanya teknologi Turnitin, kemudian juga checker plagiarism ya dan yang lainnya. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan bersama-sama untuk belajar terkait dengan
bagaimana menggunakan reference manager ataupun Mendeley gitu ya, sehingga nanti tulisan kita baik itu skripsi, tesis ataupun disertasi dan juga jurnal itu secara standar ya internasional itu dilakukan. Kenapa? Karena hampir semua jurnal ilmiah saat ini itu menggunakan apa yang disebut dengan dengan Mendeley gitu ya, sehingga mempersyaratkan tuh ya. Oke, sebelum saya berikan waktu kepada Ukhti Aisyah As-Salafiyah, terima kasih juga di sini ada Ustadz Dr. Ali Mutakin, terima kasih sudah hadir. Ada Bu Ernawati, ada Ibu Ikrimah Syarah Fauzia, ada Ibu Siti Sayyidah dan juga ada Ibu Esti Apriliani ya. Dan juga ada Pak Seto Ferdiantoro, terima kasih dan seluruh mahasiswa di program Magister Pendidikan Agama Islam. Baik, menghemat waktu saya berikan sepenuhnya kepada Ukhti Aisyah As-Salafiyah untuk menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya teknis ya dalam mensitasi ya atau menggunakan Mendeley. Kepada beliau saya persilahkan, falyatafaddali maskurah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Rahman Misno, kemudian juga penyelenggara dari kegiatan malam hari ini, teman-teman pasca sarjana. Kebetulan saya juga masih kuliah dan di pasca sarjana juga di Institut Agama Islam Tazkiyah. Insya Allah mungkin untuk menghemat waktu kita akan sama-sama belajar nih malam ini tentang bagaimana membuat citasi, kemudian juga referensi, termasuk daftar pustaka ya kalau dalam bahasa Indonesianya, dengan menggunakan salah satu aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat daftar pustaka, yaitu Mendeley. Sebetulnya betul tadi kata Pak Misno, ada banyak aplikasi yang bisa digunakan, Zotero, EndNote, dan lain sebagainya. Tapi yang biasa dan menurut saya paling user-friendly ini adalah Mendeley, karena dia juga gratis dan tampilannya mudah untuk dipahami, insya Allah. Nah, di sini Aisyah juga tidak memberikan materi dalam bentuk PPT, jadi kita akan coba sama-sama langsung praktek gitu ya. Nanti sekalian Aisyah juga buatkan kayak catatan di Word-nya sambil kita sama-sama praktek seperti apa bentuknya dan bagaimana menggunakan Mendeley ini. Nanti misalkan di tengah-tengah ada yang nggak dipahami atau mau ditanyakan, boleh langsung dipotong aja. Sebelumnya Aisyah izin untuk share screen. Oke, insya Allah udah nampak ya. Ya, kelihatan. Oke, sebentar. Nah, pertama, ini sambil Aisyah buatkan catatan di sini karena memang nggak ada, belum dibuatkan panduan dalam bentuk PPT. Ini tentang, kita perbesar. Nah, size-nya tentang Mendeley, penggunaan Mendeley. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mendownload Mendeley-nya. Download Mendeley ini gratis, teman-teman. Jadi kita bisa langsung Google, nanti sambil saya contohkan juga. Jadi kita cari di Google, pertama kita cari di Google ini Mendeley, tulis saja Mendeley dan nanti insya Allah akan muncul, kita akan diarahkan ke websitenya yang paling atas. Seperti ini ikonnya, Mendeley Reference Management Software. Jadi dia memang software yang digunakan untuk mengelola referensi, termasuk nanti citasi. Ketika kita membuka websitenya, dia akan muncul seperti ini. Dan ini enggak kelihatan. Biasanya agak. Oke, udah muncul. Nah, di bagian sini, bagian atas kanan, ada tulisan download. Kita bisa klik di sini untuk mendownload aplikasinya dan kita sesuaikan. Kalau misalkan kita menggunakan Windows, kita bisa langsung klik di sini download now for Windows, atau misalkan yang menggunakan MacBook bisa pilih yang ini untuk
Mendeley di laptopnya, atau yang menggunakan Linux juga bisa mendownload dari yang ini. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Windows, bisa langsung download dari sini aja. Dan nanti akan muncul seperti ini. Ini karena Aisyah udah download, jadi ini dihapus aja. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti mau mendownload, akan muncul seperti ini dan nanti tinggal diinstal. Insya Allah waktu installnya nggak lama, jadi cuma tinggal di next aja. Kemudian nanti diminta untuk membuat akun. Nah, baiknya teman-teman punya satu akun yang memang khusus untuk pekerjaan atau untuk membuat paper-paper seperti ini. Ketika teman-teman sudah selesai install, insya Allah proses installnya juga nggak lama ya. Yang kedua tadi setelah download berarti install aplikasi Mendeley-nya, termasuk nanti di sini ada register. Ketika teman-teman diminta untuk memasukkan data-data, masukkan, jadi kayak misalkan nama, kemudian juga email, itu langsung dimasukkan aja. Kemudian, sebentar. Kemudian nanti ketika teman-teman udah selesai mendownload, udah diinstal, teman-teman bisa buka softwarenya seperti ini, aplikasinya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, kurang lebih tampilnya sebentar. Dia agak tertutup kalau di share screen. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat ada kurang lebih ada 3 bagian utama ya. Di bagian kiri, kemudian tengah, dan bagian kanan. Secara umum, Mendeley ini adalah sebuah library atau perpustakaan untuk kita menyimpan referensi-referensi yang kita gunakan dalam tulisan kita, dalam penelitian kita. Oleh karena itu, kita harus pahami satu-satu kurang lebih apa bagian-bagian ini. Pertama, bagian kiri atas tulisannya My Library. Aisyah merekomendasikan sekali sebelum teman-teman membuat atau memasukkan referensi ke dalam Mendeley, dibuatkan folder, bisa di sini, add folder, atau di bagian bawah, create folder di sini, dibuatkan di sini ya. Jadi setelah teman-teman nanti menginstal, pertama sebelum teman-teman memasukkan filenya, kita buat folder dulu. Buat folder sesuai tema atau project-nya, project yang sedang kita gunakan, yang sedang kita lakukan. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, Aisyah misalnya ada folder khusus tentang ZISOF dan SDGs, atau tentang WO Syariah, atau tentang Wakaf Forest. Jadi setiap rujukan dia ditempatkan sesuai dengan foldernya, supaya nanti ketika kita mau membuat tulisan, kemudian mau mencari rujukannya, nggak bingung, karena kalau misalkan nggak difolderkan, dia akan bentuknya seperti di old dokumen ini. Banyak sekali dan akhirnya kita kadang bingung untuk milih mana yang berkaitan dengan wakaf gitu. Atau bisa juga kita gunakan per project gitu. Jadi misalnya ini waktu itu Aisyah pernah ada project untuk dimasukkan, dibuatkan folder seperti ini Al-Uqud, atau yang berkaitan dengan ANP, atau yang berkaitan dengan tema-tema tertentu. Jadi pertama kita buat folder. Kita buatkan contohnya di sini ya. Contoh folder baru. Nah, kita punya satu folder baru, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan judulnya, dengan temanya. Kemudian setelah kita punya folder, tadi buat folder bisa dari bawah sini, create folder, atau dari bagian atas, di add ini, tambahkan folder di sini, create new folder, atau bagian sini juga bisa, add folder. Intinya kita membuat satu tempat khusus untuk meletakkan rujukan-rujukan kita. Kemudian, tadi mana contohnya, ini foldernya, dan sekarang kita misalkan memasukkan paper-paper kita, rujukan-rujukan kita. Nah, Aisyah carikan dulu rujukannya, misalnya tentang efisiensi banking. Di mana ya, ada rujukan yang agak lengkap. Bentar, Afwan. Kalau ini nggak ada rujukannya.
Misalnya ini Aisyah punya beberapa paper untuk referensi. Jadi sebetulnya sebelum kita masukkan, kita harus punya papernya dulu. Nanti di sini saya buatkan catatannya. Setelah kita buat folder, kita akan memasukkan file rujukannya atau papernya. Bisa bentuknya paper, bisa buku, bisa proceeding, nanti kita sesuaikan. Masukkan rujukan filenya, tapi terlebih dahulu kita harus punya filenya. Jika kita punya filenya. Nanti ada cara lain, misalkan kita nggak punya filenya. Ini ceritanya ini paper-paper yang akan kita masukkan. Cara pertama untuk memasukkan ke dalam Mendeley ini bisa langsung di drag. Di drag itu langsung ditarik gitu ya, karena ini banyak. Jadi langsung ditarik, kita blok. Setelah itu langsung ditarik ke Mendeley. Jadi kita buat dua window di sini, kita tarik ke sini. Nah, seperti ini. Ini udah langsung masuk, dan kalau misalkan dia diterbitkan oleh jurnal yang bagus, yang memang dia punya ranking gitu ya di Sinta atau di Scopus, biasanya langsung terdaftar seperti ini. Tahunnya langsung masuk, kemudian nama jurnalnya juga langsung lengkap, nama penulisnya juga lengkap, begitu. Cara kedua, untuk memasukkan ini, kita bisa dari add sini, add files. Jadi di folder yang kita mau, referensinya misalnya mana ya yang ada referensinya? Bentar. Misalnya yang ini kita masukkan beberapa file yang mau kita masukkan, kemudian kita klik open. Nanti dia akan masuk ke dalam sini juga. Nanti di sini kita bisa lihat dia sudah punya beberapa dalam tabel-tabel ini ada beberapa yang dideteksi, mulai dari authors, penulisnya, judulnya, tahunnya, publikasinya di mana, jurnalnya gitu ya. Kemudian juga ditambahkannya kapan kita menambahkan ini. Ini sebelumnya ternyata pernah Aisyah tambahkan, jadi terdeteksinya tahun 2020 gitu, tahun 2021. Nah, kemudian kalau misalnya sudah kita masukkan, kita catat dulu di sini, jika kita punya filenya, caranya adalah dengan drag filenya, yang kita buat dua window, kemudian langsung kita tarik, atau kita bisa add files. Add files dari yang ujung kiri Mendeley, add files dari Mendeley. Seperti itu, untuk memasukkan filenya. Kemudian yang kelima, setelah kita memasukkan, yang kedua dulu sebelumnya. Kalau misalnya ini kan jika kita punya filenya ya. Kedua, kalau misalkan kita nggak punya filenya, misalnya kita merujuk dari salah satu buku gitu ya, tapi kita nggak punya bukunya, dan mungkin kita punya buku cetaknya gitu ya, tapi kita nggak punya buku soft filenya, jadi nggak bisa dibuka seperti ini. Karena kalau misalnya kenapa kita masukkan file supaya kita gampang buka-bukanya, kita mau baca-baca jadinya gampang di sini. Tapi kalau misalkan kita nggak punya, misalnya punya buku tadi, cuma nggak ada soft filenya, kita bisa add di sini, add entry manually. Ini saya tuliskan, kita tidak ada file, tapi kita mau merujuk, kita bisa add entry manually. Tempatnya di ujung sini, di bagian add tadi, kita klik add entry manually, kita masukkan, entah itu jurnal, entah itu buku, nanti kita bisa pilih di sini. Misalnya buku atau misalkan jurnalnya nggak ada nih, kita nggak punya versi filenya, tapi ada versi cetaknya, atau kita tahu identitasnya, tapi kita nggak punya jurnalnya. Kita bisa masukkan di sini. Misalnya judulnya ekonomi masjid gitu ya. Kemudian kita masukkan penulisnya, misalnya Aisyah Salafiyah. Nanti di enter, nanti dia akan otomatis nama belakang. Kemudian nama jurnalnya, misalnya jurnalnya
Journal of Islamic Marketing mungkin ya ceritanya, atau Islamic Business and Economic Review. Kemudian misalnya tahunnya tahun 2023, kemudian misalnya nanti volumenya volume berapa, volume 2, kemudian isunya isu berapa, kemudian halamannya berapa. Nah, ini bagian yang wajibnya, teman-teman. Jadi minimal ada judul, penulis, jurnal, dan tahun. Volume, isu, kadang-kadang di beberapa jurnal nggak ada, tapi yang wajib yang ini. Saya tulis di sini, isi identitas rujukan. Minimal harus ada judul, penulis, tahun. Ini yang paling minimalnya. Kalau misalnya bisa ada volumenya, ada isunya, kadang-kadang ada beberapa jurnal yang mencantumkan, boleh dimasukkan. Atau ada pages-nya juga, halaman berapa, misalnya 23 sampai halaman 42, 43 gitu. Setelah selesai, langsung kita save aja. Nanti akan muncul di sini. Ekonomi masjid, tapi nggak bisa diklik karena dia nggak ada filenya. Jadi kalau kita lihat di sini bedanya, yang ada file dia akan ada icon seperti ini, dan yang tidak ada dia kosong gitu. Tapi tetap bisa kita referensi, tetap bisa kita rujuk. Kemudian yang perlu diperhatikan di nomor 6 ini, kadang-kadang ketika kita memasukkan file rujukan, apalagi filenya misalnya berbentuk buku, apalagi filenya misalnya dari paper yang jurnalnya mungkin belum terakreditasi. Kadang-kadang dia identitas yang masuk itu nggak sesuai, karena Mendeley ini mendeteksi beberapa maksudnya terbatas dalam mendeteksi template dari jurnal atau buku gitu, teman-teman. Jadi ada beberapa template yang memang nggak terbaca sama Mendeley-nya. Contohnya di sini misalnya ada beberapa yang punya Aisyah yang nggak kebaca juga. Memang ternyata misalnya seperti ini. Ketika dimasukkan filenya, masuk title-nya yang terdeteksi seperti ini, kayak bahasa Cina gitu. Kemudian juga nama jurnalnya juga Journal of Petrology, kemudian juga nama penulisnya juga berantakan gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti ini dibuka sebetulnya, tapi kita buka yang bagian kanan ini. Ini ada segitiga di ujung kanan, show document details-nya. Kita buka di sini. Tertutup lagi. Atau dibuka dari filenya untuk memudahkan. Jadi di bagian kanan, tadi kan bagian kiri tempat folder-folder, kemudian ini nama authors-nya, kemudian bagian tengah ini tabel utamanya, bagian kanan ini adalah identitas dari rujukan kita. Ketika misalkan identitas yang terdeteksi ini salah, maka kita harus merubah sendiri. Kita di sini harus tulis secara manual. Mungkin memang butuh waktu lama ya, tapi ketika kita misalkan sudah merapikan, insya Allah mudah untuk ke depan. Syariah based hotel indicators bibliometric study. Kemudian nama penulisnya kita bisa langsung copy aja. Setelah di copy jangan lupa di enter. Kalau misalkan nggak di enter, nanti dia mengiranya institusi. Jadi kalau misalkan institusi sama nama orang beda. Kalau nama orang kita pakai nama belakangnya, tapi kalau institusi misalnya yang menerbitkan Bank Indonesia, maka Bank Indonesia itu nggak jadi Indonesia, bank kan ya. Jadi institusi atau organisasi ini dia tetap. Tapi karena dia nama orang, kita enterkan atau kita pilih yang bawah sini. Kita enter dan auto nama belakangnya yang jadi di depan. Kemudian nama jurnalnya juga harus kita masukkan. Ini kayaknya file PDF yang tidak ada nama jurnalnya ya. Misalkan, tapi misalnya teman-teman udah ada gitu ya nama jurnalnya. Kita masukkan di sini, misalnya Journal of Banking and Finance misalnya ya. Kemudian kita rapihkan, nanti kita sesuaikan. Ini 2020 misalnya, volumenya volume berapa. Nah, itu nanti disesuaikan. Jadi kadang-kadang memang ada yang berantakan ketika kita masukkan filenya. Makanya kita perlu isi identitas rujukan. Isi atau berarti di sini rapikan. Kalau tadi kan, kalau kita belum ada filenya, memang kita isi secara manual dari awal ya. Tapi kalau misalkan udah ada filenya, kemudian pas di drag atau pas dimasukkan, ternyata berantakan, maka kita harus rapikan secara manual gitu. Kemudian tulis tahun, juga harus sebelum ini,
karakternya, bukan karakter ya, tapi tipenya, tipe dari rujukannya. Karena buku dengan jurnal nanti mereka punya identitas yang beda. Misalnya saya ganti di sini dia book ya. Kalau misalkan buku, maka publikasinya apa? Judulnya tetap sama kan ya, penulisnya sama, tapi publikasinya dia bukan jurnal kan. Dia kita bisa ganti dengan nama penerbitnya. Misalnya penerbitnya namanya Pustaka Ama. Ini ada yang pernah dimasukkan ke sini. Jadi nanti kita masukkan di sini nama ininya. Nama kalau misalkan jurnal berarti nama jurnalnya, kalau buku berarti nama publishernya atau nama penerbitnya. Dan ini yang kita masukkan jurnal of Islamic Banking and Finance. Ini yang jurnal. Coba kita cari contoh dari yang buku ya. Saya pernah ada sih pustaka. Nah misalnya ini. Tapi belum ada seperti ini. Ada bukunya, Aisyah ada bukunya misalnya metode penelitian hukum Islam oleh Pak Misno, cuma nggak ada filenya, nggak ada soft filenya. Jadi kita masukkan aja identitasnya. Jangan lupa di sini kita ganti dengan buku. Jadi judulnya, nama penulisnya, kemudian publikasinya atau penerbitnya, tahunnya, kemudian dari halaman berapa sampai berapa. Tapi halaman itu nggak wajib. Ini yang wajibnya. Tipe, judul, penulis, dan tahunnya. Seperti itu. Jadi tipe ini tadi jurnal, buku, atau proceeding. Kemudian judulnya tetap judul, ini penulisnya. Kemudian, oh ya jurnalnya lupa. Jurnal atau penerbitnya. Baru tahunnya. Itu identitas buku. Kemudian, kalau misalkan kita sudah sesuaikan dengan semua ini, insya Allah kita akan punya folder-folder yang rapi. Kemudian juga dari masing-masing folder juga kita punya rujukan-rujukan yang memang sudah rapi, sudah sesuai dengan format atau template yang kita inginkan. Misalnya seperti ini tentang DSN MUI, udah rapi nih, kita udah punya folder yang rapi, kemudian isi dari paper-papernya juga udah lengkap. Lihat di sini semuanya udah ada filenya, kemudian juga sudah lengkap identitasnya. Baru setelah itu kita bisa buat citasi. Untuk membuat citasi, kita harus punya di Windows kita, dia ketutupan sebentar. Nah ini kita harus punya add-in dari Mendeley-nya. Jadi ada add-in yang bisa kita download juga di dalam sini ya. Mendeley Reference Manager. Sebentar. Kalau nggak salah kita bisa ini di bagian tools dari Mendeley desktop-nya. Sambil saya catatkan di sini. Untuk bisa menambahkan ke dalam Word, kita harus punya Mendeley add-in di Microsoft Word kita. Caranya adalah di sini klik di Mendeley desktop-nya, kita klik tools, kemudian install MS Word plugin. Ini punya Aisyah udah di-install, jadi ketika di sini udah pilihannya tinggal uninstall. Sebetulnya bisa pakai web importer, jadi ketika teman-teman buka dari web, bisa langsung diinstal, bisa langsung dimasukkan ke dalam Mendeley, tapi kalau Aisyah jarang menggunakan karena biasanya nanti nggak ada filenya gitu. Jadi kita coba di sini yang Microsoft Word-nya aja ya, untuk memudahkan. Jadi di sini kita masukkan, kita untuk menambahkan atau untuk memiliki add-in dalam add-in Mendeley di Microsoft Word, kita klik Tools. Setelah itu install, apa tadi namanya? Install MS Word plugin. MS Word. Nah, seperti itu nanti ketika kita sudah selesai menginstal, kita akan punya di bagian references ini, kan kalau misalnya kita di Microsoft Word ada beberapa tab ya, nah di tab references ini akan ada otomatis satu add-in namanya Mendeley Site-O-Matic. Mendeley Site-O-Matic. Muncul Mendeley Site-O-Matic.
Nah, ketika misalkan kita sudah punya nih, udah ceritanya udah selesai, udah kita install Mendeley site-nya ini. Kemudian kita bisa langsung coba untuk membuat citasi. Menariknya, teman-teman perlu tahu bahwa setiap jurnal biasanya punya style referensi yang berbeda-beda, dan itu akan lumayan makan waktu ketika teman-teman harus cek satu-satu gitu ya secara manual. Selain itu juga apalagi kadang-kadang kalau misalnya di referensi itu ada yang misalnya minta harus di footnote tadi ya, ada yang harusnya nanti di daftar pustaka aja, ada yang modelnya et al-nya harus miring dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan Mendeley ini kita bisa memudahkan itu semua, jadi kita tinggal nanti pilih stylenya di sini. Ada banyak style, kadang-kadang ada beberapa jurnal yang mereka punya style sendiri, kita tinggal download aja. Setelah download nanti kita pilih stylenya di sini. Kayak kemarin ada jurnal Al-Jami'ah, mereka punya style sendiri dan harus di-download gitu. Tapi normalnya atau paling banyak digunakan adalah American, kalau nggak salah sebentar. Psychology, American Psychology. Iya ya, tapi di sini nggak ada, sebentar. Oh, ini belum. Ini kita iya, harusnya American Psychological Association yang edisi ke-7. Ya. Nah, sekarang kita buat contoh ini ya. Kita contohkan bagaimana membuat citasi. Kita buat kalimatnya, misalnya, oh ya perlu diketahui bahwa kan harusnya ketika kita mensitasi sesuatu, apa yang ada di dalam citasi tersebut harus ada di referensi atau di daftar pustaka. Jadi ketika kita ada ABC, maka ABC itulah yang harus masuk ke daftar pustaka. Nggak boleh cuman yang A dan B aja, atau kita menambah-nambah jadi A, B, C, D, E gitu ya. Padahal yang ada di dalam draft kita, yang ada dalam manuskrip kita cuman ABC aja. Sekarang saya contohkan, misalnya ada kalimatnya kita buat di sini. Jadi teman-teman punya kalimat gitu ya, ini kita asalkan aja. Dan nanti, oh ya, ada 2 jenis untuk citasi ini. Pertama, citasi di depan dan citasi di belakang. Untuk citasi di depan, misalnya kita menggunakan menurut siapa gitu. Nah, kalau misalkan di depan, caranya dulu ya, cara untuk mensitasi adalah sebenarnya, kita pakai yang di belakang dulu deh. Kita klik references, citasi. Untuk citasi kita klik references, kemudian kita pilih tadi Mendeley site omitic-nya, kemudian insert citation. Insert citation, atau di sini Mendeley site omitic. Kemudian insert citation. Setelah insert citation, di sini ada pilihan untuk memasukkan langsung judulnya. Misalnya kita udah tahu nih siapa yang tadi mau kita referensikan, yang udah namanya misalnya tadi Salafiyah tentang ekonomi masjid. Kita bisa langsung klik aja di sini, kemudian di OK. Kalau misalkan kitanya tahu ya tadi siapa yang mau dirujuk gitu ya. Tapi kalau misalkan memang kitanya belum tahu, ini diubah dulu sebentar. Misalnya Emerald dulu deh. Kalau misalkan kita belum tahu, kita bisa buka juga dari, kita ulang lagi. Kalau misalkan sudah tahu tadi kan langsung ditulis aja, tapi kalau misalkan belum, kita bisa insert citation, kemudian go to Mendeley. Go to Mendeley, nah nanti di sini kita buka deh tadi mana folder yang mau kita cari. Misalnya tentang nama folder kita tadi contoh folder baru, kita tinggal ambil. Klik yang mana yang mau kita citasi, bisa 1, bisa 2, bisa 3, sambil klik kontrol ya. Kemudian kita pilih yang atas ini, site. Jadi nanti di sini, mana tadi catatannya? Kasih 1 dulu contohnya kayaknya, Insert. satu referensi dulu. Oh, 1 referensi aja, 1 orang aja ya. Dulu. Kita klik insert citation, kemudian kita klik go to Mendeley, pilih yang mana yang mau kita citasi, yang ini gitu ya. Misalkan yang ini, kita klik cite.
Nanti akan muncul seperti ini. Kita tulis di sini sebentar. Insert citation, go to Mendeley, pilih filenya, dan klik cite. Atau yang gambarnya seperti ini kurang lebih. Gambar ikonnya. Seperti itu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini untuk sitasi di akhir. Kalau misalkan sitasi di awal, misalkan menurut Aisyah, menurut As-Salafiyah 2023, kan dia namanya harus di luar, tahunnya harus di dalam kurung ya. Caranya adalah sama seperti tadi, klik titik, kita go to Mendeley, pilih yang mana yang mau kita copy, yang mau kita masukkan, misalnya yang ini, kita klik cite, nanti kan akan munculnya seperti ini. Tapi kita harus edit manual, namanya di bagian sininya dihapus, kemudian masuk yang ada di dalam kurung itu hanya yang tahunnya aja. Kalau misalkan kita ambil citasi di awal. Kemudian nanti akan pilih keep citation edit, oke, kita keep manual edit. Nanti jadi ada dua di sini citasinya. Jadi kurang lebih ada dua tipe citasi ya. Perlu diperhatikan. Kalau citasi di awal dengan menyebutkan nama, hanya tahun yang ada dalam kurung. Kalau citasi akhir, semuanya dalam kurung. Dalam tanda kurung seperti ini. Seperti itu nanti tinggal dimasuk-masukkan mana yang kita butuhkan gitu ya. Nah, tadi tentang style, ini kalau yang di sini Aisyah pakainya style dari Emerald, jadi dia Harvard gitu. Sebetulnya yang punya APA-nya ini punya Aisyah di sini, ini mana ya? American Psychological Association 7th Edition, ini yang biasa banyak digunakan. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Pakai APA 7 edition, tapi ada beberapa yang misalnya nah ini enaknya pakai Mendeley, ketika misalnya kita mau ganti, misalnya mau pakai yang Al-Jami'ah, dia bisa auto berubah. Jadi seperti ini, nanti yang menurut ini harus dihilangkan. Karena dia auto dalam bentuk note seperti ini. Footnote seperti ini. Jadi ada beberapa yang memang maunya bentuknya footnote, ada yang mereka maunya tulisan nama gitu ya. Nah, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, enaknya pakai Mendeley ini kita bisa rubah-rubah. Jadi kita tinggal klik aja nanti semuanya berubah. Kan kalau misalkan kita bikin tesis atau paper yang panjang dengan citasi banyak di dalamnya akan agak susah ya ketika kita harus rubah satu-satu, harus dijadikan footnote satu-satu. Nah, dengan ini insya Allah lebih memudahkan. Setelah itu kita buat daftar pustaka. Jadi kita udah nulis semuanya, misalnya kita tambahkan lagi kalimatnya gitu ya. Kita buat, jangan lupa bentuk citasinya harus seperti ini. Jadi dia sebelum titik dan ada spasi setelah kalimatnya. Setelah kalimat, spasi, kemudian citasi, baru titik. Tambahkan di sini, kita klik insert citation, go to Mendeley, pilih misalnya sekarang kita butuh beberapa. Pilih beberapa, bisa dengan klik dan kontrol. Jadi kita langsung blok beberapa nih yang kita butuhkan. Jadi langsung kita cite aja. Nanti dia otomatis langsung dirapihkan seperti ini. Seperti jadi kita bisa langsung masukkan 1 atau 2 atau 3 paper yang kita butuhkan. Ini berarti 1 atau lebih. Setelah itu yang terakhir berarti di sini kita membuat daftar pustaka. Membuat daftar pustaka, misalnya udah selesai gitu ya, udah semuanya masuk.
buat daftar pustaka, kita cuma tinggal klik Mendeley Site-O-Matic, kemudian insert bibliografi. Mendeley Site-O-Matic, kemudian pilih insert bibliografi. Seperti itu, nanti dia akan langsung auto masuk seperti ini. Dan ini setiap kita merubah stylenya, dia akan berubah juga. Misalnya jadi Harvard. Jadi auto gitu. Soalnya kadang-kadang ada, kalau misalkan teman-teman perhatikan, ada beberapa yang ada beberapa style yang memang beda-beda ya. Kadang ada yang tahunnya di akhir, ada tahunnya di awal, ada yang mungkin nama jurnalnya yang miring, ada yang mungkin nama judulnya yang dikasih tanda kutip, ada yang nggak dikasih tanda kutip, macam-macam. Itu disesuaikan dengan ininya, sesuaikan dengan jenisnya, jenis temanya. Kita kembali ke APA ini yang paling banyak digunakan. Nah, itu enaknya ketika kita pakai Mendeley, kita bisa menyeragamkan semuanya. Sekali klik, search semuanya, apalagi kalau banyak ya, ratusan citasinya, bisa kita langsung masukkan dan bisa kita langsung rapikan. Cuman memang nanti akan makan waktunya ketika di sini, di bagian merapikan identitas rujukan. Karena harus satu-satu tadi ya, kita harus buka, masukkan di bagian ininya. Cuma kalau misalkan, itulah kenapa banyak yang jurnal ataupun dosen-dosen kita yang meminta ketika punya rujukannya dari rujukan yang bagus, misalnya dari Sinta atau dari Scopus gitu ya, yang terindeks Scopus atau Sinta, supaya ketika kita masukkan filenya ke dalam Mendeley bisa langsung auto terdeteksi. Jadi kita nggak harus merapikan identitas lagi. Kita bisa langsung ya tinggal masukkan aja, tinggal bikin citasinya aja. Kemudian tadi tentang daftar pustaka Mendeley Site-O-Matic bibliografi yang ke-11, pastikan style referensi sesuai yang diminta. Misalnya tadi kalau di sini stylenya ada beberapa yang Aisyah punya. Kalau misalkan memang nggak punya, kita bisa klik more styles. Nanti di sini tinggal di install aja apa yang kita butuhkan. Kayak tadi yang Turabian itu Aisyah baru download tadi pagi karena memang nggak ada di sini. Tapi kita bisa cari gitu. Bisa kita download di sini. Seperti itu. Jadi kita sesuaikan style referensinya apa yang memang diminta. Nah, sampai sini ini udah selesai sebetulnya. Jadi intinya dari install dulu. Setelah kita install, kita buat folder. Oh, kita buka ini aja catatannya ya. Pertama kita install atau download Mendeley-nya, install aplikasinya, kemudian kita buat folder. Jangan lupa untuk dibuat folder, karena kalau misalkan nggak dibuat folder, sekali lagi kita akan kerepotan sendiri nyarinya, banyak gitu ya. Jadi kita bingung mana yang berkaitan dengan tema kita hari ini gitu, atau mana yang tadi saya masukkan gitu ya. Makanya kita buat folder untuk memudahkan. Dan ini bisa disesuaikan dengan tema atau project-nya. Misalnya lagi ada project bikin paper di jurnal Emerald, masukkan aja di sini namanya project jurnal Emerald atau apa gitu ya. Kemudian setelah kita punya folder, kita tinggal masukkan file-filenya. Kalau misalkan kita udah punya file rujukannya, jadi kita download dulu file rujukannya atau PDF-nya kalau kita punya. Atau kalau misalkan kita bisa akses ya. Caranya dengan kita drag filenya atau add files dari ujung sini. Add files dari ujung kiri atas ini, add files. Atau add folder, misalnya teman-teman udah punya satu folder rujukan untuk disertasi gitu ya, tinggal add folder aja nanti langsung auto masuk semua. Setelah itu, kalau misalnya satu lagi tadi, kalau misalkan kita nggak punya filenya, bukunya, atau misalkan kita punya identitasnya nih, tapi kita nggak punya, atau misalkan teman kita punya versi digitalnya atau ngasih kita versi printnya, kita nggak punya filenya gitu ya, kita bisa add entry manually. Jadi kita masukkan satu-satu, tapi memang nggak bisa dibuka. Kalau misalkan bisa dibuka, jadi kita bisa baca kayak gini. Tapi kalau misalkan nggak punya filenya, jadi nggak bisa dibuka. Dan kalau misalkan bisa dibuka, sebetulnya banyak lagi pilihan-pilihannya di sini untuk kita meng-highlight, bikin note, dan itu seru sih tadi kayak misalnya punya Aisyah ini ada yang udah pernah di-highlight nih gitu. Jadi kita
banyak pilihannya di dalamnya kalau ada filenya. Kemudian setelah masukkan identitas filenya atau entry-nya, kita rapikan identitasnya. Pastikan judulnya sesuai, namanya udah sesuai, nama jurnalnya, tahunnya, minimal ini ya, tipenya. Apakah itu buku atau jurnal atau proceeding, karena nanti beda ketika di citasi. Ketika di daftar pustaka juga beda. Jadi tipenya, judulnya, penulisnya, jurnalnya, terbitnya, tahunnya. Bagian kanan ini. Kadang mungkin nggak kelihatan karena dia ketutup ya. Kalau misalkan kita buka, ada di sini ada segitiga kecil bagian kanan. Sini tulis deh. Apa namanya bagian kanan? Mendeley-nya. Dan bagian kanan Mendeley. Kemudian itu tentang pengumpulannya dalam Mendeley-nya. Kemudian untuk buat citasi, teman-teman harus terlebih dahulu menginstal add-in-nya. Caranya dengan klik tools di atas Mendeley desktop, kemudian install MS Word plugin. Nanti akan muncul di sini di bagian references Word-nya kita akan auto ada Mendeley Cite-O-Matic. Setelah itu kita tinggal citasi. Untuk membuat citasi tadi sudah kita contohkan, teman-teman tinggal klik references, ini ya, tab references, samping tab layout, kemudian kita klik Mendeley Cite-O-Matic, kemudian kita insert citation. Misalnya kita tambahkan lagi di sini ya. Kita contohkan satu lagi. Jangan lupa dia sebelum titik dan dikasih spasi dulu. Kita Mendeley Cite-O-Matic, kita insert citation, kita go to Mendeley. Misalkan pembahasannya beda tentang halal food. Kita tinggal klik folder yang mana yang kita butuhkan, dan klik mana file yang kita butuhkan. Kita klik cite yang atas sini, dan kemudian nanti akan masuk secara otomatis. Jadi perlu diperhatikan kalau citasi di awal, usahakan bentuknya seperti ini. Menurut siapa, nanti kita edit manual. Jadi untuk citasi awal, apalagi yang menggunakan kata berdasarkan penelitian dari titik-titik-titik, nah itu hanya tahun yang ada dalam kurung. Tapi misalkan di akhir, semuanya dalam kurung. Itu tentang citasi, kemudian dalam membuat daftar pustaka, tadi untuk citasi ini berkaitan dengan style, kadang-kadang kan ada yang minta dalam bentuk footnote gitu ya, tinggal nanti diklik aja. Kalau misalkan dia memang bentuknya footnote, nanti dia akan auto footnote kok. Jadi seperti ini gitu. Jadi di sini akan ada footnote-nya. Misalkan enggak, ya berarti bentuknya akan seperti biasa. Jadi nggak ada footnote dan di sini namanya. Kemudian cara membuat daftar pustaka, kita tinggal klik ini, kita hapus dulu misalnya, kita ulang. Membuat daftar pustaka, klik Mendeley Cite-O-Matic, insert bibliografi. Tadi citasi udah, sekarang bibliografinya. Kita klik, nanti dia akan muncul. Setelah sudah selesai semua, kita pastikan style referensinya sesuai. Kita bisa lihat style di bagian Mendeley Cite-O-Matic, ada style, kita tinggal pilih. Gitu. Ini Mendeley Cite-O-Matic. Pilih style. Oke, udah kalau misalkan udah seperti ini, insya Allah udah rapi rujukan teman-teman, referensinya, citasinya, dan bisa dikirimkan. Dan cukup sih seperti itu kayaknya, insya Allah secara sederhana seperti itu. Misalkan ada yang belum bisa dipahami atau ada yang mau tanya lebih lanjut, saya serahkan ke Pak Misa ini. Stop share dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materinya. Sebenarnya sesimpel itu ya, sangat sederhana sebenarnya. Tapi karena mungkin generasinya itu agak sedikit berbeda, sehingga ya dosen-dosen tertentu saja mungkin yang agak merasa kayaknya agak-agak berat gitu, agak susah. Apalagi mahasiswa kita nih ya, mahasiswa. Tapi alhamdulillah sih ada Pak Erus, ada Pak Heri di sini, ada Pak Rizal Tamami juga. Insya Allah sudah terbiasa nih untuk membuat tulisan. Jadi yang saya
saya maksud ini kalau yang ada Dr. Ali Mutakin, ada ibu-ibu dosen yang lainnya ini udah paham lah ya gitu. Tapi mungkin kita kasih kesempatan lah ya dalam 15 menit ke depan karena tadi sesimpel itu ya, begitu mudah dan nanti manfaatnya itu akan semuanya tadi saya katakan untuk jurnal ya, jurnal yang terakreditasi itu dia selalu menggunakan Mendeley, menggunakan tadi reference manager ya. Kemudian juga tesis dengan disertasi ya juga sama sekarang juga udah menggunakan itu, bahkan buku juga memudahkan itu gitu ya. Jadi ya mau tidak mau kita harus belajar gitu ya. Jadi dan memang juga sangat mudah sekali sehingga tidak ada alasan tuh untuk tidak belajar gitu ya. Tadi memang rata-rata beberapa jurnal itu menggunakan apa yang disebut dengan gaya selingkung gitu ya, selingkungan maksudnya. Jadi satu lingkungan artinya satu jurnal itu dia memiliki style tersendiri gitu. Misalnya tadi ada Al-Jami'ah gitu ya, kemudian juga kita di INAIS juga pakai menggunakan juga biasanya APA style ya. Jadi American Psychology Association gitu ya. Kemudian juga kemarin juga menggunakan yang triple I yang I A triple E gitu ya, dia EII gitu ya, itu banyak juga gitu ya. Oke, terima kasih sudah juga ada Bu Hana juga yang sudah hadir. Kita kasih kesempatan mungkin kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak ada yang bertanya nanti dalam 9.15 kita lanjutkan ke perkuliahan kita nih. Silakan yang mau bertanya mungkin boleh langsung ya. Mungkin ini saya yakin kalau Mas itu nggak cukup sekali, perlu beberapa kali untuk memahami oh ternyata begini, apalagi ini menggunakan Zoom gitu ya. Praktek sendiri itu kadang-kadang sering lupa nih, apalagi sifatnya Zoom seperti ini. Baik, saya berikan kesempatan kepada Ibu dan Bapak sekalian untuk bertanya terkait dengan Mendeley ini, apa sulitnya gitu ya. Nanti kita batasi sampai 9.15. Setelah itu nanti baru mata kuliah saya lanjutkan. Silakan yang mau bertanya boleh raise hand, boleh angkat tangannya atau mungkin langsung ini, atau Pak Heri ya langsung angkat tangannya, itu betul-betul hakikat tangan ya, bukan raise hand yang di icon ya. Oke, silakan Pak Heri dari Bekasi, silakan. Ya, mohon izin Pak Dokter, terima kasih sebelumnya, sangat bermanfaat sekali. Cuma memang ada sedikit perbedaan gitu ya dengan yang ditampilkan dengan yang langsung kita coba. Pertama adalah Mendeley-nya sendiri, mungkin yang tadi didemokan versi beberapa waktu yang lalu ya, karena di download-nya mungkin waktu itu beberapa waktu yang lalu. Nah, kebetulan kita baru download, jadi sedikit tampilannya tuh memang agak sedikit berubah lah, termasuk tools-toolsnya gitu ya. Jadi agak kesulitan untuk mengikuti gitu ya. Tapi anyway, nggak jadi masalah. Nah, kedua adalah terkait Word-nya sendiri gitu ya. Word-nya sendiri itu kebetulan Ana pakai Office 365 gitu yang cloud base gitu ya. Jadi secara tampilan memang berbeda dengan Word yang tadi ditampilkan. Jadi dari sisi peletakan tools-nya dan sebagainya agak sedikit slightly different gitu ya. Terus yang ketiga berupa pertanyaan sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ketika kita baca beberapa jurnal atau reference gitu ya, itu kan ada menurut misalnya ABC dalam kurung tahun kemudian .2 halaman gitu ya. Nah, terus terang Ana tidak bisa menemukan gaya yang tadi itu, yang .2 halaman. Yang Ana coba baru nama, terus kemudian baru tahunnya aja gitu. Nah, bagaimana mengakomodir tadi itu yang .2 halaman? Apakah itu dilakukan manual atau dengan style tertentu gitu mungkin, demikian Pak Dokter. Oke, terima kasih. Saya mau jawab langsung atau mau dinikan? Tadi mungkin yang pertama, ya silakan mau dijawab. Boleh, sekilas saja. Jadi betul Bapak, mohon maaf sebelumnya tadi Aisyah juga belum disclaimer ya. Kalau misalkan ini Mendeley-nya Aisyah tuh kayaknya download udah hampir 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, dan untuk Windows-nya Aisyah pakai 2013. Jadi mungkin ada perbedaan ketika baru install sekarang dan juga menggunakan versi Windows yang lain gitu. Kemudian tapi semoga masih nggak jauh beda, jadi tulisan-tulisannya masih sama walaupun mungkin peletakannya akan agak beda. Yang ketiga tentang tadi bagaimana ada ya beberapa memang rujukan yang harus mencantumkan tahun, kemudian juga halamannya. Nah, sampai sejauh ini Aisyah juga belum pernah menemukan
style yang cocok dengan mencantumkan halaman itu, Pak. Jadi untuk jurnal-jurnalnya, yang pernah Aisyah publikasi, belum ada yang meminta dengan style yang ada, halamannya. Dan Aisyah pun jadinya belum tahu nih sampai sekarang style jenis apa ya yang kira-kira mencantumkan halaman gitu. Tapi kalaupun misalnya kita mau mencantumkan sendiri, jadi, dengan oke, tadi pakai yang APA, style-nya yang APA, tapi mau ada halaman, kita bisa cantumkan manual kok. Sama seperti tadi menghapus, tanda kurung gitu ya, kita bisa cantumkan manual aja. Itu kalau misalkan memang kitanya, mau gitu. Tapi untuk style-nya Aisyah juga belum tahu nih apa yang ada, style apa ya gitu yang ada karena, keterbatasan juga mungkin Aisyah juga belum, banyak ke jurnal-jurnal yang, menggunakan style itu gitu. Baik, baik, baik. Oke, terima kasih. Tadi Pak Heri yang di-download itu yang pakai Mendeley-nya pakai yang Mendeley Manager atau yang pakai desktop? Kita pakai reference manager, desktopnya juga sama. Tadi kita download dari desktop, tapi yang ke-download adalah reference manager-nya. Tapi sebenarnya Ana cukup bisa ngikutin lah ya, walaupun secara terus slightly different. Cuma ya ada mungkin beberapa orang harus kesulitan mengikutin gitu ya. Iya, betul. Tapi yang soalnya sampai gini, saat ya. ini ya sampai saat ini yang belum ketemu cuma style tadi tuh yang apa Iya, namanya Ya, oke. ya. Ya, oke. Kalau Tadi memang ya. Kalau pengalaman kalau saya juga. misalkan punten, kalau misalkan, Pak Heri misalnya mau itu diterbitkan di jurnal dan jurnalnya memang meminta seperti itu gitu ya, ada tahun kemudian atau misalkan dosennya minta seperti itu, ada tahun, ada halamannya, boleh ditanya dulu mungkin, "Pak, ini style-nya kalau di Mendeley pakai style apa ya?" Gitu, biar barangkali bisa kita sesuaikan. Baik. Tadi Ana coba pakai manual bisa sih, insya Allah. Cuma ya kalau Iya, misalnya Cuma ada yang ya nanti. nama Iya. style-nya belum kita temukan. Ya, betul, betul. Ya, Terima oke. kasih. Terima kasih Pak Heri. Jadi tadi betul kalau mamanya pakai Mendeley yang reference manager itu memang agak sedikit rumit karena dia otomatis dia harus link ke internet gitu ya. Sementara Ya, kalau yang betul. Mendeley yang desktop, saya sendiri awal juga menggunakan yang reference manager, tapi kemudian rekomendasi juga mendingan pakai desktop. Ternyata lebih mudah pakai desktop juga gitu ya. Ini menurut saya juga sebenarnya pilihan tinggal penyesuaian justru ini yang paling penting menjadi mahasiswa, dosen dan pembelajar ini memang sifat dari ini ya tadi menyesuaikan dirinya itu. Nah, kita harus update terus gitu ya. Jadi update terus sehingga ya itu jiwa dari pembelajar itu seperti itu gitu ya. Jadi nggak menyerah nih gitu ya. Oke, tadi yang pertama bahwa reference manager tapi kita rekomendasikan untuk yang desktop itu akan lebih mudah gitu ya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan halaman ini memang kalau yang saya baca di beberapa literatur itu memang model sitasi yang lama gitu ya dan ini tidak diadopsi oleh jurnal-jurnal kekinian ya mungkin ya hegemoni bisa juga gitu ya jadi di situ yang paling banyak digunakan itu adalah IPA style ya American Psychology Association kemudian juga tadi beberapa jurnal itu sudah menggunakan sendiri tapi tadi betul ya Aisyah mengatakan memang hampir tidak ada tuh yang sekarang itu model lama waktu dulu menggunakan body note dia menerapkan adanya nama akhir kemudian tahun kemudian halaman tapi anyway tadi juga tetap bisa digunakan juga walaupun tadi hampir tidak ada yang menggunakan halaman karena memang keterpercayaan di situ gitu ya. Nah, itu terima kasih. Sekarang kita ke Ibu Clara Rotinsulu. Saya persilahkan untuk bertanya. Iya, terima kasih Pak Wisnu. Mohon maaf saya tidak mengaktifkan kamera, Siap, kebetulan lagi siap. jaga cucu di sebelah. Ya, Siap, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisnu, Mbak Aisyah. Sedikit ada yang ingin saya tanyakan kaitan dengan Mendeley ini. Kalau kita melihat misalnya mengambil referensi dari buku, kemudian penulisnya itu lebih dari 2 orang. Nah, berarti kan kita harus biasa mencantumkan dia et al. Atau dan kawan-kawan. Cuman pernah saya mencoba menggunakan APA, ternyata dia waktu mengutip, munculnya itu tetap tiga penulis itu dia muncul karena mungkin buku itu waktu dimasukkan di Mendeley secara manual. Bukanlah kalau jurnal kan kita bisa langsung ambil, tapi karena buku kita manual masukkan di Mendeley.
Mungkin bisa diberikan penjelasan, mohon Mbak Aisyah, bagaimana kira-kira trik atau apa supaya pada saat kita mengutip masuk itu penulisnya tidak muncul sekaligus 3, karena terlalu panjang. Pernah saya mengajukan untuk book chapter, jadi dari pihak editor mereka mengembalikan Ibu Clara perbaiki lagi gitu. Akhirnya sampai sekarang saya juga belum sempat perbaiki itu. Itu saja Pak Misno, terima kasih banyak. Mohon maaf Mbak Aisyah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Aisyah, mau dijawab. Boleh, mungkin kita sambil contohkan ya. Sebetulnya memang ada beberapa, kalau nggak salah di APA juga, kalau misalkan ada namanya yang sama, nama belakangnya sama, tapi nama depannya berbeda, itu bisa 2 nama gitu yang muncul. Tapi kita coba dulu ya. Kita coba add manual, tadi di folder yang kita contohkan. Kita coba misalnya judulnya tentang wakaf sukuk gitu ya. Kemudian authors-nya misalnya nama Aisyah. Kemudian siapa lagi misalnya ya? Yang ada di sini aja ya. Kita ambil nama yang ada di sini. Misalnya ini ada Al-Nodal, kemudian siapa lagi? Misalnya ini Syekh Aijaz, kemudian misalnya 3 dulu aja. Kita contohkan misalkan 3 ini, dan misalkan kita ininya masukannya buku ya. Keterangannya buku, oh ininya hilang. Kita masukkan dulu nama jurnalnya, misalnya Pustaka Ama Alamnya, ini yang ada di sini. Kita ganti jadi buku, misalnya dia diterbitkan tahun 2022. Kemudian pages-nya misalnya 1 sampai 100. Kita contohkan aja. Kemudian kita masukkan, kita save di sini. Sekarang kita coba tadi di file yang kita punya. Oh sebentar ini. Ini di dokumen yang kita punya, misalnya ini filenya ya. Tadi seperti tadi kita ambil insert citation, kita go to Mendeley, ambil ininya ini ya tentang wakaf sukuk misalnya, kita cite. Harusnya sebetulnya kalau misalnya dia nggak ada ini pakai apa ya stylenya? Pakai IPA, harusnya dia bisa otomatis jadi cuma 1 nama Ibu kalau untuk disitasi. Mungkin dia tapi Ibu udah memastikan pakai IPA ya? Atau mungkin bisa jadi mungkin namanya sama kali ya? Kita coba pakai entry yang namanya 2 nama sama ya. Kadang-kadang bisa berubah juga soalnya. Ada entry manually, misalnya di sini kita ganti jadi wakaf bank. Kemudian di sininya tadi Aisyah. Aisyah Salafiyah. Kemudian misalnya nama keduanya masih yang ini tadi, Al-Nodal. Kemudian yang ketiganya misalnya baru berbeda. Misalnya siapa ini ya? Al-Belaihi. Kemudian tadi namanya misalnya sama-sama Pustaka Ama Alaminya, sama-sama buku misalnya. Kemudian tahunnya sama-sama 2022, page-nya mungkin beda, misalnya 1 sampai 50. Kalau nggak salah saya juga pernah menemukan soalnya seperti itu. Jadi namanya muncul agak lengkap gitu ya. Kadang-kadang kan nama belakang aja, tapi ini namanya muncul lengkap ketika nama penulisnya itu nama belakangnya sama, tapi nama depannya berbeda. Tapi kita coba dulu yang ini. Kalau misalnya kita insertkan, apakah dia akan berubah? Tadi kita wakaf bank, kita cite-kan. Oh, jadi seperti ini ya? Kayaknya memang seperti itu, Bu. Ini juga di sini auto muncul 3-3-nya karena memang ternyata untuk nama yang sama, jadi dia untuk membedakan kalau misalkan tadi As-Salafiyah 2022 aja bisa ternyata Lafiyah dua-duanya gitu. Dan dengan misalnya penerbitnya sama, kemudian tahunnya juga sama. Nah, untuk membedakan ternyata dari sananya memang walaupun pakai APA ini jadi seperti ini nih. Ini coba kita rubah dengan tema yang lain, misalnya yang Harvard.
Sama, Harvard juga seperti ini ternyata. Harusnya kan et al ya biasanya, tapi saya juga baru tahu ternyata kalau misalnya waktu itu saya cobanya yang 1 orang sih, jadi 1 orang, nama belakangnya sama nih, misalnya As-Salafiyah, tapi depannya bukan Aisyah gitu, namanya misalnya Zainab depannya. Nah itu, jadi lengkap gitu, As-Salafiyah Aisyah, baru di sininya, As-Salafiyah Zainab, baru tahunnya. Jadi ternyata memang bisa jadi seperti ini, dan itu memang, ternyata style dari APA-nya yang begitu, gitu Bu. Jadi insya Allah harusnya sih nggak jadi masalah ya, karena memang style-nya kayak gitu, kalau misalkan nanti As-Salafiyah 2022 aja, akan membingungkan, ini As-Salafiyah 2022 yang tentang, tadi kan ada 2 ya kita nulis ya, ada wakaf bank, ada wakaf sukuk. 2022-nya yang wakaf bank-nya atau yang wakaf sukuknya gitu. Jadi ini sebenarnya Bisa tidak disiasati, apakah disiasati atau dibagaimanakan? Soalnya dari editor itu mereka menyampaikan Ibu Clara itu tidak bisa muncul panjang begitu, jadi mungkin bisa dan kawan-kawan atau et al. Gimana ya caranya kalau yang begitu, Mbak Aisyah? Mohon petunjuk. oh, kalau misalkan Ibu mau, mungkin kalau misalnya temanya masih nggak jauh beda, apalagi misalkan ini sama-sama penulisnya sama, kemudian juga temanya sama-sama tentang wakaf, kita bisa hapus salah satunya berarti Ibu, harus dihapus salah satunya, supaya nanti yang ininya, bisa, rapi gitu. Jadi ininya jadi et al. Misalnya, nah tadi di sini kita ganti rujukan jangan dari orang yang sama, supaya, nggak muncul kayak tadi. Kalau misalkan kita ganti heeh, misalnya pakai yang ini, nanti yang atasnya berubah jadi et al, gitu. Jadi menyiasatinya mungkin hapus salah satu Iya, dari yang samanya itu, salah satu. gitu. Iya, oke. Iya, baik. Makasih Mbak Aisyah. Sama-sama Oke, Ibu. terima kasih Ibu. Ya, waktu kita sudah agak lewat ya, tapi ini menarik tadi memang ya penggunaan untuk Mendeley ini baik yang di stop ataupun reference manager. Jadi ke depan memang reference manager itu jadi ini ya, jadi digunakan. Cuman memang untuk kebijakan yang di stop sendiri itu masih digunakan karena memang tidak semuanya bisa terakses ke internet gitu ya. Jadi ke depan memang reference manager itu sangat dianjurkan. Jadi support dari itu memang tidak. Tapi kalau mau download masih beberapa situs masih itu ya yang tidak ofisial itu masih menyediakan karena mungkin tadi salah satu alasan utamanya adalah jaringan ya internet. Jadi tidak selamanya terhubung dengan internet sehingga untuk Mendeley Manager itu untuk yang di stop ini masih bisa digunakan. Baik, terima kasih. Apakah ada satu lagi yang mau bertanya? Ya, nanti kalau ada yang bertanya, terima kasih tadi untuk informasinya dari beberapa, ada Pak Siswadi, Sululin, terima kasih, kemudian juga Pak Lukman juga ya, kemudian Bu Ernawati, terima kasih juga sudah ini, ya mudah-mudahan bermanfaat. Sepertinya kita tutup saja, artinya bagi Ibu dan Bapak sekalian yang di program untuk yang Mendeley ini kita sudah selesai gitu ya, kami akan lanjutkan untuk program perkuliahan kepada Ukhti Aisyah juga terima kasih banyak Jazakallahu khairan atas materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin next time kita akan adakan lagi untuk lebih detail lagi terkait dengan Mendeley ini karena sekali dua kali saya yakin belum paham. Nanti mahasiswa di Magister PA ini yang masih belum paham boleh tanya ke saya juga. Baik, terima kasih. Kita tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin.